Dan kemarin saya juga dapat top CEO, tapi Top CEO. kebetulan ini di ruang saya. Enggak. Nyanyi atau puisi? Puisi. Ketawa? Puisi lah. Kenapa ketawa? Pilihannya lucu. Oh, lucu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Luar biasa. Kak Sri Aprilawati Maftuha. Siap. Apa Siap. kabar Kak April? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Weh, ya ini bahagia sekali bisa ketemu sama Kak April ini ya, di kantornya Kak April ini ya. Betul sekali, Iya. di BPRS Buana Mitra Perwira. Iya, dan ini perdana loh Kak April untuk podcast kami on the spot. Oh, begitu, luar biasa. Iya, jadi sebuah kebanggaan buat kami. Terima Ini- kasih juga, kita jadi Iya. merasa terhormat juga. Apalagi ini adalah edisi Kartini ya di bulan April, dan sama seperti namanya Kak April. Pasti lahirnya April ya, Kak, Alhamdulillah bulan April. pas, iya. Iya, ngomong-ngomong ini kantor apa Kak April? Ini kantor BPR Syariah Buana Mitra Perwira. Ini bank syariah pertama di Purbalingga. Bank Syariah pertama. Iya, waktu itu tahun 2004. 2004 pertama kali. Betul sekali. Oh, terus apa saja yang dilayani di sini Kak April? Kami hadir di tengah masyarakat tentu dengan layanan berprinsip syariah ya keseluruhannya. Layanan perbankan Iya, syariah. layanan perbankan syariah. Dan kami hadir dengan slogan sebagai mitra solusi. Mitra Kami solusi. berharap jadi kita itu sebagai mitra masyarakat yang menyediakan solusi semua masyarakat. Baik solusi tentang kebutuhan dana, Ya. solusi tentang kebutuhan dana masyarakat untuk menyimpan dana. Penyimpanan dana. Iya. Ya. Kemudian bisa juga malah kami bisa membantu proses sertifikasi halal, bisa jadi Sertifikasi solusi, halal? betul. Oh. Kemudian kami juga bisa membantu masyarakat untuk hal-hal lain, transaksi-transaksi lain seperti beli tiket segala macam gitu bisa di sini. Sudah bisa. Artinya intinya adalah kami ingin hadir sebagai solusi bagi masyarakat seperti itu. Keren. Ada berapa cabang nggak? Kita punya satu cabang di Banjarnegara, kemudian Sudah sampai keluar Iya, kabupaten? di Weh. sebelah di Banjarnegara. Karena Banjarnegara. kebetulan di sana juga ketika kami berdiri hadir di sana belum ada bank syariah di sana. Belum ada bank syariah? Iya, belum ada. BPR atau bank syariah? BPR syariah belum ada. Oh, belum Setelah ada. itu, setelah kami hadir kemudian ada muamalat dan bank Yang syariah lain mandiri. muncul. Betul, betul. Oh. gitu. Kalau di Purbalingga sendiri ada berapa unit ya namanya ya? Kantor kas ya. Kantor kas Iya. ya, berapa? Kalau kantor layanan kas kita ada 4, ada 4. di Karangmoncol. Tahu Karangmoncol. Karangmoncol, Kak Arif? Tahu. Oh iya. Karanganyar? Tahu. Oh iya. Bobotsari tahu ya? Karangmoncol, Karangnya Hubusari, Betul, terus satu lagi Bukateja. Bukateja, oh, Iya. sudah ada. Tentu sudah tahu semua Kak Arif sudah. ya. Iya, Nah, sama-sama Purbalingga. asli Purbalingga. Iya. Total karyawan atau pegawai berapa Kak? Kita sekarang kurang lebih 80 orang. 80 orang. Iya. Dan Kak April sebagai Kami kebetulan alhamdulillah sebagai direktur utama. Direktur Utama. Luar biasa. Ini jadi sebuah kehormatan mewawancari Direktur Utama BPRS Buana Mitra Perwira. Gimana Iya. ya rasanya ya? Iya. Ya. Dari awal ya ke April lulus kuliah langsung di sini atau kemana dulu Kak April? Jadi qadarullah Allah menuntun saya dari lulus itu langsung daftar di sini. Kak Langsung di Arif. sini, Iya, jadi saya di sini memang berkarir dari jenjang terbawah ya. Jenjang Dulu saya terbawah. dari marketing. Marketing. Semua jabatan hampir saya cicipi ya. Weh. Dari marketing, customer service, Iya, iya, iya. bantu-bantu di admin, bantu-bantu cuci piring begitu Oh ya. gitu. Security juga. Oh, enggak. Oh belum pernah berarti Belum jadi pernah. security. Nah, jadi saya mulai di sini 2005. 2005. 2005. Oh setahun setelah berdiri. Iya, setahun Ah. setelah berdiri saya masuk, kemudian ya terus berproses di sini. Saya dimantapkan untuk di sini. Pernah berhenti setahun 2015, tapi 2015, masuk lagi. Masuk lagi. Begitu. Wow, iya, iya. Karena kesibukan berhenti atau karena apa Kak? Karena faktor keluarga. Faktor keluarga. Iya, mengurus Oke. anak-anak. Iya. Kak April sebagai direktur utama membawa 80 teman-teman ya, dan apalagi Kak April ini seorang ibu perempuan wanita gitu, kira-kira ada kendala apa? Apakah ada kendala atau tidak Kak April?
semua orang hidup tidak ada yang ideal, Kak Arif. Ya. Tapi bagaimana kita memiliki prioritas-prioritas sehingga keseluruhan apa yang menjadi tanggung jawab kita bisa kita jalankan dengan baik seperti itu. Mungkin belum baik di mata orang lain, tapi kita coba lakukan yang terbaik. Oh iya, di pekerjaan ya tentunya. Iya. Nah, Kak April, apa sih prestasi dari BPRS Buana Mitra Perwira ini? Kalau prestasi, alhamdulillah kami dari 2013 selalu mendapatkan predikat terbaik dari Infobank, majalah Infobank. Terbaik? Iya, jadi ada beberapa BPRS di Indonesia. Kita ada di urutan keberapa begitu loh, ya 10 besar seperti itu di Indonesia. Juga kita mendapatkan seperti terlihat di sini ada top BUMD sudah top 2 kali. BUMD Ya, 2000 se-Indonesia. Se-Indonesia. 2019 dan 2020. Dan kemarin saya juga dapat top CEO. Tapi kebetulan ini di ruang saya, nggak dia. Kak April jadi top CEO-nya? Iya, cuma nggak sendiri. Di Indonesia ada beberapa, tapi saya termasuk. Iya, berarti dengan adanya BPRS Buana Mitra Perwira ini, nama Purbalingga terangkat gitu ya Kak April? Insya Allah, karena kalau di wilayah Barling Mas Cakep sendiri, BPRS Buana Mitra Perwira ini asetnya nomor 2 setelah Cilacap. Dan insya Allah kita growth-nya, pertumbuhannya positif terus seperti itu setiap tahun. Oke, kalau BUMD di Purbalingga yang pimpinannya perempuan siapa aja Kak April? Ada satu lagi Perumda Puspa Hastama. Puspa Hastama, iya, betul. Iya. Kita dan salah satunya juga Kak April ya. Iya, betul. Panggilnya biasanya Bu, tapi ini saya panggilnya Kak. Terima kasih Kak Arif, saya merasa lebih muda ya. Iya, karena saya tahu dulu Kak April ini loyalis Pramuka ya. Iya, saya kemas sampai Jakarta ya Kak Arif ya. Iya, Jambore Nasional ya. Jambore Nasional tahun 96, betul 96. sekali. Itu Jambore masih ada timur-timur ya. Ada, masih ada. Masih ada Pak Soeharto almarhum. Masih ada Butin. Butin, betul. Iya. Butin masih ada Butin. Jambore daerah di Kudus 95 ya kalau nggak salah. Iya, jadi dengan Pramuka senang Kak April? Saya senang dan perlu saya sampaikan bahwa positif, hal-hal positif yang kita dapatkan di Pramuka itu akan kita rasakan 10 tahun yang akan datang. Jauh banget 10 tahun. Jadi mungkin ketika langsung ya. Ada beberapa orang yang ketika menjalankan kegiatan Pramuka itu ada yang agak-agak malu, agak gimana, kok gini-gini aja sih. Jalan-jalan ya gini-gini gitu ya. Tapi nanti setelah 10 tahun itu akan sangat berguna untuk kehidupan kita karena di situ survivalnya luar biasa. Contohnya kalau di perbankan itu kan kerja di bawah target, di bawah tekanan, sudah pasti tidak perlu menangis. Oh gitu. Nah, apalagi kalau teman-teman Pramuka sering menangis loh. Apalagi kalau jurit malam itu nangisnya. Iya, betul. Jadi apalagi perempuan, kebetulan saya cukup bertahan lama di marketing ya. Marketing perempuan itu kan nggak banyak dan jarang yang bertahan lama. Betul. Nah, saya kok cukup bertahan mungkin karena saya ikut Pramuka dulu ya Kak Arif gitu. ya. Jadi tahan banting begitu sudah ketempa ya. Iya, biasa. Mukanya sudah kena permak. Biasa susah ya, biasa susah. Gitu. Iya, luar biasa. Jadi memang ada satu ilmu di Pramuka yang bisa atau mungkin banyak yang bisa diaplikasikan di pekerjaan gitu banyak ya. Sekali. Oh, iya. Jadi terutama survival ya, survival kemudian sosial, tidak hanya melihat sesuatu dari sudut pandang sendiri. Jadi gitu. Apa sih istilahnya bahasanya Kak Arif ya, merasakan apa yang orang lain rasakan seperti empati, itu ya. Simpatinya, empati. Jadi gitu ya. Rasa-rasa itu lebih cepat untuk ditumbuhkan dan itu penting ketika kita berkomunikasi dengan nasabah seperti itu ya. Jadi dari hati ke hati bisa. Betul. Iya. Disiplin juga gitu. Iya, disiplinnya juga. Terus tidak kalau Pramuka kan tidak ngejar pujian, tidak ngejar uang. Oh betul sekali. Padahal di sini target ya Kak? Iya target. Tapi ada satu Kak Arif, di Pramuka dulu jarang mandi. Kalau jadi pegawai bank harus rajin mandi. Kata siapa jarang mandi? Salah ya? Iya. Oh mungkin itu hanya saya dulu ya. Mungkin Kak Arif tidak ya? Ya saya tidak jarang mandi, jarang sekali. Oh baik. Kak April. Saya dengar ada satu prestasi dari Bank BPRS ini adalah bagaimana masalah syariah ini diselesaikan di pengadilan agama, betul? Oh betul sekali. Dan itu yang baru melakukan adalah
BPRS Buana Mitra Perwira, betul. Jadi sebenarnya ini kan sudah diundangkan sudah lama ya, bahwa seluruh kepengurusan perdata di perbankan syariah itu ada di Pengadilan Agama, tidak lagi di Pengadilan Negeri. Kita di 2015 itu pertama se-Indonesia yang mengajukan kasus sengketa syariah di Pengadilan Agama Purbalingga 2015 waktu itu, dan kebetulan sampai proses eksekusi sampai lelang. Sampai jadi lelangnya. tuntas itu pertama sekaligus sampai total seperti itu sampai. Jadi waktu itu membuat percontohan di Indonesia, dan banyak sekali teman-teman S2, S3 ngambil penelitian di sini seperti itu. Kok berani melangkah seperti itu, Kak April? Karena sudah diundangkan ya. Sudah diundangkan. Yang kedua, jujur saja untuk pengurusan sengketa syariah di Pengadilan Agama itu adalah sangat-sangat dimudahkan. Malah lebih mudah. Dimudahkan sekali. Kita jadi tahu bahwa Pengadilan Agama itu nggak ngurusi cerai sama waris aja, Pak Kak Arif. Oh iya itu. Iya. Saya kemarin ketemu sama temen yang spesialis saksi perceraian. Dilarang gosip ini ya. Oh iya. Di sini nggak boleh gosip. Siap, tidak gosip ini. Iya. Jadi kalau di sana biayanya itu transparan, Kak Arif. Lebih transparan. Iya. Tidak ada pungutan-pungutan di luar yang sudah tertera di monitor seperti itu. Iya. Yang kedua, disediakan yang namanya untuk plafon pembiayaan di bawah 500 juta itu masuk kepada pengurusan sederhana. Dan itu dalam 25 hari sudah harus ada putusan. Dan itu sangat-sangat membantu kami untuk penyelesaian. Dan sangat syar'i ya istilahnya, sesuai dengan fikih-fikih gitu. Iya, betul. Dan proses peradilannya pun unik, Kak Arif. Biasanya pertemuan pertama itu akan hakim gunakan untuk menyampaikan tentang hutang piutang dari sudut pandang agama. Kadang juga menyinggung bagaimana suami istri harus menanggung kewajiban ini bersama. Gitu. Jadi tidak langsung ngejudge gitu ya. Jadi ada pengarahan dulu. Seperti mantap, itu. Dan itu sering kita hanya 2-3 kali sidang malah tidak sampai eksekusi, malah nasabah jadi tergerak seperti itu. Begitu, malah bisa Kak menggerakkan. Iya, di perdamaian sering selesai dengan perdamaian. Begitu, Kak Arif. Karena di hari ini ada proses penyitaan tuh di Kecamatan Kemangkon, saya baca di berita. Iya, baik. Ya begitulah. Artinya ketika di perbankan ini kan begitu targetnya begitu ketat ya, Kak April ya. Terus artinya Kak April harus memacu teman-teman untuk bagaimana prestatif bermartabat ya. Betul. Itu kiat-kiatnya, tipsnya bagaimana, Kak April? Tipsnya bagaimana ya? Iya, apalagi Kak April ini kan kalau laki-laki sosok bapak nih ya, bapak itu tegas ya. Padahal ibu pun gimana coba, Kak April? Baik. Jadi pemimpin zaman sekarang itu sudah mengalami pergeseran, Kak Arif. Kalau dulu kan saya jadi pemimpin di Pramuka atau di mana kan tunjuk-tunjuk begitu ya. Sampai dengan di perkantoran pun masih ada tunjuk-tunjuk. Kamu kesana, kamu kesana. Bos, begitu, bos ya. Tapi kalau sekarang cenderung ke arah leader ya. Jadi saya coba menempatkan diri di sini ketika membuat perencanaan. Bukan perencanaan dari saya, tapi bagaimana menggali potensi teman-teman, membuat perencanaan bersama. Jadi saya hanya inspiring ya, saya hanya menginspirasi. Bottom up ya, tidak top down gitu ya. Coba kita menginspirasi dulu nih, seperti itu. Itu sehingga nanti rencana-rencana yang tersusun itu akan terasa jadi milik bersama gitu, Kak. Gitu ya. Jadi tidak hanya punya saya begitu sebagai leader. Oh, ini urusan kita bersama. Dan nanti akan tahu rencana ini efeknya kemana, sehingga mereka paham. Kalau ketika melakukan pelanggaran dari rencana-rencana, efeknya sudah tahu. Jadi rencananya dikemukakan, terus juga reward and punishment-nya dibicarakan juga. Betul bareng-bareng. Sekali. Iya, otomatis. Sehingga di situ kan mikir-mikir juga. Iya. Aneh ini kan. jadi ini namanya pimpin yang menginspirasi, Kak. Jadi menginspirasi. Kemudian yang kedua mungkin saya menempatkan diri tidak hanya sebagai yang mengkoordinasi, tapi sebagai partner ya, partner di sini, partner, sehingga nanti yang hadir adalah sebuah proses bekerja bersama ya, dan di situ ada proses yang namanya lagi ngetren mungkin sekarang ya, proses coaching dan sebagainya, sehingga jadi saya tidak hanya berdiri melihat teman-teman berjuang, tapi saya juga sebagai anggota tim
Nah, ini sebuah paradigma baru loh Kak April. Oh, iya, artinya begini, kalau metode seperti itu kan biasa dilakukan di sebuah organisasi. Iya. Ya, organisasi ngobrol bareng, rasa handar bininya aja. Betul. Nah, kalau namanya perusahaan itu kan ya macam bos itu. Bos yang punya kewenangan, terus aturan itu yang menciptakan bos itu. Kok bisa sampai ada terobosan gitu tuh bagaimana Kak April? Iya, baik. Memang kebetulan saya dari SMA sampai kuliah memang warawiri ngurus organisasi ya Kak Arif. Tadinya saya tidak percaya bahwa sekelumit mengenai organisasi itu bisa dilekatkan di perbankan. Tapi ternyata ini sangat bisa dilekatkan. Karena yang namanya target tadi, target itu adalah menurut saya adalah efek samping. Target adalah efek samping. Kegiatan utamanya adalah bagaimana kita bergerak bersama. Obah bareng. Iya, obah bareng ya. Iya. Saya takutnya ini kata-katanya sudah ada patennya, jadi saya nggak berani bilang ya. Patennya Purbalingga kan? Iya, patennya orang Purbalingga. Jadi obah bareng dalam jalan yang sudah kita tentukan, nanti efek sampingnya adalah target tercapai Kak Arif. Seperti itu. Sehingga di seluruh tim itu harus inline. Oh iya, dalam satu jalur ya. Dan saya juga inline di dalamnya. Seperti itu. Jadi saya membersamai teman-teman. Mungkin kata-kata yang dulu ingar sosung tulodo, ing madya mangaon sekarso, itu memang sangat pas Kak Arif. Oh, jadi dari spirit itu ya? Iya, jadi memang 3 slogan itu memang mungkin kalau diucapkan gampang ya. Tapi ketika kita terjun di dalamnya itu membutuhkan proses luar biasa. Jadi gini Pak Arif, saya tidak ingin sukses sendiri. Saya ingin seluruh tim saya sukses dan teman-teman di sini bertumbuh berkembang, tidak menjadi orang yang sama seperti hari kemarin. Tapi harus ada progres dan target saya ya dari sini hadir leader-leader baru, bankir-bankir syariah yang kelak akan lebih memajukan perbankan syariah di Purbalingga. Dan itu sudah terlihat? Semoga dalam proses ya. Artinya gini, paradigma ini apakah sudah lama diterapkan di sini atau baru Kak April? Jadi perusahaan ini memang berdiri 2004. Di awal-awal memang dilekatkan proses-proses pendisiplinan ya. Karena itu penting untuk organisasi baru. Bagaimana menegakkan kedisiplinan, aturan-aturan dan sebagainya. Kemudian di waktu itu juga kebetulan ketika berdiri itu kan karyawan-karyawannya generasi apa Kak? Kita generasi apa? Baby boomers. Adiknya tidak setua itu. Tidak setua X. itu, berarti X ya. Kebetulan sekarang yang saya pimpin adalah generasi Y. Generasi Y dan generasi Z. Dan Z, milenial. Saya tidak mungkin melekatkan yang dilekatkan kepada baby boomers dan itu tadi kepada mereka. Betul. Kalau saya terapkan itu, lari tunggang langgang semuanya, tim kita nggak inline, nggak satu lagi bubar, Kak Arif. Betul. Sehingga saya harus melekatkan di sini bagaimana saya bersama milenial yang luar biasa di tim saya ini, kita tujuannya tercapai. Dan mereka butuh untuk selalu diberi penghargaan, diberi kesempatan, kreativitas itu. Tidak hanya, jadi saya sebenarnya hanya mendampingi saja Kak Arif ya. Itu menurut saya pramuka banget Kak. Oh gitu ya. Iya loh. Karena pramuka kan kakak adik gitu ya, ngobrol bareng, bener ndak, mendampingi. Kan bina damping gitu. Sepertinya ini sangat ini ya. Iya, sangat harusnya sesuai. Match ini kakak di BPRS dengan pramuka ini harusnya match sekali. Betul sekali. Jadi berarti kan ini ilmu saya terapkan ya Kak Arif ya. Iya betul. Jadi malah aplikasi pengejawantahannya, manifestasinya malah ada di sini. Luar biasa Kak April. Ini baru kita temukan ini loh. Bedanya nggak ada tepuk pramuka di sini Kak Arif. Kita bikin tepuk BPRS Kak. Iya biar semangat kan. Kalau pagi hari pasti ada doa bersama. Doa bersama. Ada yel-yelnya. Enggak, kalau sekarang pandemi melalui mikrofon. Kalau dulu kan kumpul loh gitu ya. Tapi ada yel-yelnya. Ada, kita punya yel standar ada. Apa yelnya Kak? Yel sendiri nggak lucu Pak Arif. Nggak apa-apa sendirian kan biar. Kapan-kapan aja. Kenapa nggak pede sama perusahaannya sendiri yelnya? Biasanya saya ngomong kan Kak Arif yang jawab yang di situ Kak Arif bisa boleh jawab. Nggak apa-apa dicontohin? Iya. Jadi kalau saya tanya apa kabar hari ini, alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Oh, apa kabar hari ini? Iya, saya tanya apa kabar hari ini, alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Luar biasa, oke, terus? Jadi medoknya keluar ya. Yang kedua saya tanyakan siapa kita? Siapa kita? Mujahid, mujahidah. Coba diucapkan? Mujahid, mujahidah. Iya.
Pakai dal. Iya, pakai dal bukan dal ya. Kemudian yang terakhir BPRS Buana Mitra Perwira Jaya Jaya Jaya. Oh, begitu. Nanti kita perlu dipraktekin lah. Oh, enggak usah ya. Tapi sudah tahu ini yelnya begini. Ini maknanya mendalam, Kak Arif. Kok bisa? Karena untuk perusahaan sekelas BPRS biasanya kan aktivitasnya di lini bawah, di aktivitas perekonomian ya. Betul. Tapi kami ingin membuat branding di setiap hal yang kita lakukan. Jadi branding juga ya. Jadi YEL ini nggak akan mungkin berubah. Begitu. Misal baju saya ini akan menjadi branding. Begitu pula dengan warna-warna yang ada. Warna-warna kami, warna-warnanya kita tetapkan juga itu sebagai branding. Jadi kita coba seperti itu sehingga nanti masyarakat kalau melihat, oh itu Buana Mitra, gitu loh. Gitu. Jadi ini maknanya seperti itu, Kak Arif. Mungkin hanya sekedar YEL saja ya. Cuma ini tidak akan berubah. Jadi seperti branding-branding yang sudah kita tetapkan itu biar masyarakat akan semakin mudah dikenal. Betul. Ada lagi mungkin sandinya, Kak April? Ada. Semua produk kita menggunakan kata mitra. Oh, mitra. Iya, seperti mitra usaha, mitra barokah. Kalau ketemu ketemu teman sama BPRS ada sandinya gitu mungkin? Kalau itu nggak ada. Kita assalamualaikum dan menanyakan sehat seperti itu gitu. Biasanya. Assalamualaikum sehat gitu ya. Biasanya sandinya itu kunci utama, sehat. Tadi ada mitra apa aja? Ada mitra Sipantas, ini ada tabungan ya, mitra syariah, mitra pelajar, mitra investama, deposito ya. Kemudian untuk pembiayaan ada mitra usaha, mitra barokah, mitra multiguna, banyak sekali. Ada mitra haji, banyak sekali. Semuanya pakai mitra, Kak. Jadi mitra ciri khasnya. Jadi mitra ya. Karena ingin jadi mitra ya. Kak April sebagai Direktur BPRS kan tentunya kesibukannya luar biasa ya. Pimpinan perbankan gitu. Apakah ada kendala dengan mungkin kehidupan di rumah dan sebagainya, Kak April? Kembali lagi ini adalah jawabannya adalah bagaimana paradigma cara pandang kita terhadap prioritas. Jadi salah satu hal yang utama mendorong saya untuk bergerak adalah satu, ridho suami. Penting tetap ya. Itu paling penting, Kak Arif. Penting. Jadi kalau suami sudah P1. Sudah satu. Paling nomor satu. P1-nya. Kalau sudah ridho suami, sudah cium tangan, cipikat-cipiki, itu mau target berapapun insya Allah tercapai. Karena di situ ada ridho suami, ridho Allah. Gitu. Luar biasa. Itu pertama, Kak Arif. Selanjutnya untuk schedule ya harian bisa dikomunikasikan seperti itu. Tinggal ini sajalah prioritas mana yang diprioritaskan di waktu-waktu itu. Seperti luar biasa. Jadi emang pasti tetap ada negosiasi, jadwal dan sebagainya. Betul yang pasti sekali. Kalau suami meridhoi laksanakan gitu saja. Kalau suami sudah ridho, mau target berapa, Kak Arif? Gitu ayo aja. Gitu. Iya begitu. Salam buat suaminya, Kak April. Insya Allah nanti kami sampaikan ke Arif. Luar biasa, dan ini memang benar-benar saya lihat beda ini, Kak. Cara kepemimpinannya ya, Kak ya. Artinya ada sebuah hal yang baru ini, dan ini harus disebarkan ke perusahaan yang lain, Kak. Insya Allah. Ini kebetulan kami dengan pihak ketiga yang coach kami, kami kemarin sudah membicarakan kita akan selama 2 tahun ke depan akan membangun yang namanya budaya coaching ya, membangun coaching culture di perusahaan. Jadi yang melekat pada sifat seorang coach itu akan kita lekatkan kepada seluruh tim di perusahaan ini. Sehingga nantinya yang namanya promo produk ke nasabah itu serasa ngobrol, nasabah serasa memiliki. Nagih pembiayaan serasa ngobrol, nggak perlu emosi. Gitu ya. Kalau perbankan image-nya begitu ya, Kak ya. Emosi ya. Iya. Di telepon saja sudah. WA gitu kata teman-teman, WA-nya sudah gitu. Tapi kalau coaching culture itu menjiwa, ada dalam jiwa itu biasanya setiap aktivitasnya itu ada, kayaknya hidupnya tenang banget kayaknya masa begitu baik kehidupan pekerjaan maupun kehidupan pribadi teman-teman di sini. Menarik ini coaching culture itu sejak kapan tadi ya, Kak April ya? Saya baru beberapa waktu ini ngobrol dengan coach kami sehingga insya Allah. Dan aplikasi coaching baru berapa? Nanti insya Allah ini butuh waktu panjang ya, sampai 2 tahunan kurang lebih. Tapi sudah ada efeknya, sudah ada dampaknya? Kalau sebelumnya kita perbagian sudah kita lakukan dan itu sudah berefek. Kita terbukti di 2019 kita lakukan coaching rutin
pembiayaan kami tumbuh 30% ya. Wish. Waktu itu. Kemudian di 2020 kemarin ketika pandemi, ketika dunia serasa gelap gulita. Iya. saya relaksasi perbankan ya. Saya berpikir ini kita nggak boleh diem aja nih. Kemudian kita sentuh di sisi tim funding kita coaching dan sebagainya. Alhamdulillah dana kita tumbuh ya tahun kemarin. Malah tumbuh ya? Tumbuh. Dan mantap. Kalau tahun 2020 kita tumbuh semua. Bahkan laba kita 2 digit ya, tumbuh 2 digit gitu. Tumbuh 2 digit? Iya, dan memang itu semua ketika target coaching itu kan bagaimana kita menggali potensi teman-teman seperti itu ya. Itu targetnya, sehingga ternyata teman-teman tuh nggak segitu aja, ternyata potensinya luar biasa. Dan itu hadir dalam cara pandang terhadap sesuatu gitu. Ya, gitu Kak Arif. Kan jadi banyak ngomong Kak. Gak apa-apa. Ini nggak boleh diminum apa? Boleh diminum, silahkan Kak April. Silahkan, saya minum juga boleh. Nggak puasa ya? Belum. Ini sebentar lagi. Oh iya. Ini saya ada logo Cikal Podcast. Ini bagus ini. Itu logonya apa Kak? Cikal Podcast. Oh Cikal. Iya. Ini BPRS ya. Tapi ini air BPRS. Oh iya. Ini teh. Kak April. Ya. Kak April mandang Pramuka sekarang bagaimana Kak April? Yang jelas Pramuka dulu zaman saya, kita bukan baby boomers kan Kak? Saya perjelas nih. Iya. Atau Anda baby boomers saya yang Jadi Pramuka dulu dengan sekarang harusnya memiliki pergeseran ya Kak. Iya, harus. Jadi dulu memang standar sekali ya. Saya ya cari apa namanya yang bunder-bunder? Oh iya. Apa? TKU, TKK iya. Standarnya ya saya mencapai itu semua ya. Iya, jadi kompetensi lah ya. Kompetensi. Tapi kalau sekarang Pramuka harus menurut saya nih seharusnya sudah memiliki pergeseran makna kayak tadi konsep leadership juga kan mengalami pergeseran. Sehingga kami pikir Pramuka di sini harus bergeser menjadi sebuah instrumen bagi masyarakat untuk lebih hidup bersama, lebih merasakan yang orang lain rasakan, kemudian jiwa, karena itu akan hilang nanti lama-lama dengan kemodernan ya. Dulu kalau kita bertemu orang ngobrol, sekarang cenderung main gadget gitu. Betul. Nah, harus berubah ya. Iya, jadi harus mengalami pergeseran menyesuaikan kondisi Kak. Oh, siap. Iya, begitu pula dan kegiatannya, nggak harus panas-panasan di lapangan gitu kan. Tetap. Harus melakukan kegiatan. Mungkin itu yang utama. Malah sekarang diarahkan ke outdoor Kak, karena kebanyakan adik-adik di rumah terus teralienasi dan seterusnya kayak gitu. Iya, tapi harus sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang dampaknya itu adalah produktif Kak. Betul. Artinya anak-anak muda itu tidak hanya latihan baris berbaris, tapi bagaimana keluar dari pramuka bisa berwirausaha. Contohnya bisa berbisnis. Nanti ada Saka milenial, ada Saka entrepreneurship. Dan ada memang ya. Saya malah belum tahu. Kamu maaf ini. Saya minta dari kakak ngisi di sana. Siap. Kak April, ada lagi nih. Saya ingin Kak April jawab singkat saja. Pilihan. Gemeter. Tidak perlu berpikir. Iya. Cukup dipilih. Siap? Siap Kak April? Mangga atau rambutan? Mangga. Liburan atau tidur? Liburan. Duyung atau lumba-lumba? Lumba-lumba. Tahu atau tempe? Tempe. Pantai atau gunung? Gunung. Pil atau puyer? Pil. Jalan cepat atau lari? Jalan cepat. Nyanyi atau puisi? Puisi. Ketawa? Puisi lah. Kenapa ketawa? Pilihannya lucu. Oh lucu ya. Boncengin atau diboncengin? Boncengin. Waduh, ini pengendalian. Boncengin itu kan yang di depan. Oh iya. Iya. Soalnya kalau di belakang ngantuk Kak. Oh gitu. Iya, dengut-dengut jatuh nanti. Ngantukan saya. Iya. Memendam atau meluapkan? Meluapkan. Zumba atau aerobik? Ini pilihan lucu lagi nih, aerobik. Karena Zumba susah, nggak ada pinggangnya. Oh gitu. Hiking atau camping? Camping. Oh camping, oke. Yo, itu aja dulu. Oke, Kak April ya. Ini banyak yang akan kita obrolkan sebenarnya, Kak April. Mungkin pesan-pesan Kak April di spesial momen ini, Hari Kartini di bulan April, untuk wanita-wanita di dunia, Kak April.
Silakan Kak April. Wah, luas sekali ya di dunia. Luas sekali. Ya atau di Purbalingga boleh lah. Oh, ya, jadi wanita sepanjang zaman adalah satu bagian dari kehidupan yang sangat penting. Ya. Memegang peran sangat penting. Sehingga jadi menjadi wanita atau perempuan di zaman sekarang, satu harus tetap berpegang kepada prinsip teguh yang diyakininya ya. Itu sudah rumus, itu tidak bisa ditawar. Misal muslimah ya berhijab, itu sudah batas minimal yang harus dipenuhi. Setelah itu adalah bagaimana perempuan itu bermanfaat bagi orang lain. Mungkin dulu perempuan hanya cukup di rumah mengurusi rumah, tapi bagaimana sekarang bergeser memberikan manfaat bagi orang lain. Betul. Kemudian yang ketiga harus memberikan atau kalau bahasa saya ini bagaimana membuat sejarah baik. Sejarah baik. Karena sejarah baik itu adalah bentuk apa ya? Priyatine wong tua untuk anak-anak selanjutnya. Seorang wanita itu penting sekali. Harus meninggalkan warisan. Jadi ketika sejarah baik, menurut saya kalau lelahnya kita sekarang, kita membuat sejarah baik sekarang, itu akan menjadi hal positif untuk anak-anak kita kelak. Akan menjadi panutan ya. Bukan hanya panutan, tapi dunia ini akan memberikan efek baik kepada anak-anak kita. Walaupun tidak melalui tangan kita. Jadi seperti perputaran energi ya. Seperti perputaran energi yang kita ciptakan sekarang bisa berdampak membuat energi positif pada anak-anak kita di kemudian hari. Sehingga penting seorang perempuan itu memiliki kualitas yang baik ya. Kualitas yang baik di masyarakat ataupun di domestik. Iya, di domestik sendiri masyarakat harus memiliki kualitas baik, kualifikasi yang baik. Iya, tidak hanya cukup perempuan ya sudah cukup perempuan, tidak. Harus punya nilai lebih. Karena itu tadi energi yang kita ciptakan itu dampaknya luar biasa kepada anak cucu kita kelak. Iya, paling tidak kalau anak kan aku anaknya siapa gitu ya. Bukan hanya tidak sesempit itu Kak Ari. Tapi hal-hal baik yang kita tanamkan di sekarang itu barangkali suatu saat anak-anak kita misalkan akan ditolong lagi oleh orang lain seperti itu. Jadi energinya akan terus berputar seperti itu. Jadi itu yang bikin Kak April bersemangat untuk bekerja. Iya, tidak hanya mentereng ya itu loh, mentereng direktur gitu ya. Adem naik mobil gitu ya, tidak. Tapi saya sedang berjuang bagaimana menciptakan energi positif untuk anak-anak saya kelak. Dan itu yang jadi energi. Iya, dan tentu saja membantu hisab suami Pak ya. Suami tidak ketinggalan ya Kak April. Iya, karena seluruh pola tingkah saya kan dosanya ditanggung suami saya, sehingga saya harus hati-hati gitu ya. Semoga bisa membantu beliau seperti itu. Iya, luar biasa sekali Kak April, terima kasih. Hari ini Kak April begitu menginspirasi kami dan Purbalingga ternyata punya Sri Kandi ya, Sri Kandi atau Sri Kandi saja lah ya. Boleh. Kartini yang luar biasa. Semoga Kak April sukses dengan BPRS-nya, semoga sukses di keluarga semuanya. Amin. Kami juga doakan ya Kak ya. Amin, insyaallah Pramuka semakin maju. Amin. Terima kasih, sekian dari kami Cikal Podcast Pramuka Kota Purbalingga. Di sini senang, di sana senang Kak April. Makanya assalamualaikum.